Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, mulai dari tingkat yang paling dasar, sampai dengan nanti, insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang baru, yaitu bab ketiga, yang membahas tentang perubahan bentuk isim. Bentuk asli atau bentuk asal sebuah isim tunggal adalah isim yang berbentuk akhiran dhammah dan berakhiran tanwin. Akhiran dhammah tanwin selain berfungsi sebagai hukum asal sebuah isim tunggal, dia juga berperan sebagai penanda untuk isim berstatus rafa atau isim marfu. Dari bentuk asal isim tunggal tersebut, selanjutnya berkembang atau berubah bentuknya menjadi paling tidak 14 bentuk yang berbeda, sesuai dengan gender, status, dan jumlahnya. Kaidah ini telah kita pelajari berulang-ulang dalam tabel muslim sampai dengan video yang terakhir. 14 bentuk tersebut yaitu muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini. Terus kemudian muslimuna, muslimina, muslimina. Dan yang untuk feminin, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Yang ganda, muslimatani, muslimataini, muslimataini. Dan yang jamak, muslimatun, muslimatin, dan muslimatin. Selain perubahan 14 bentuk dasar isim sesuai dengan tabel muslim yang baru saja kita sebutkan, terdapat perubahan bentuk yang lain terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan bentuk isim dari bentuk normal menjadi bentuk yang ringan. Yang kedua, perubahan bentuk isim terkait dengan fleksibilitas. Apakah itu istilah isim normal, isim ringan, dan fleksibilitas isim? Kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, kita mulai pembahasan pada masing-masing kriteria perubahan bentuk isim. Yang pertama adalah perubahan bentuk isim normal menjadi bentuk isim ringan. Bentuk isim yang normal adalah semua isim nakiroh yang bentuknya seperti pada tabel muslim, baik tabel muslim maskulin maupun tabel muslim feminin. Bentuk normal tersebut biasanya berubah menjadi bentuk ringan sesuai dengan perannya ketika isim tersebut bertemu dengan isim yang lain. Sebagai contoh adalah sebuah isim dalam frasa kepemilikan. Frasa kepemilikan adalah frasa yang terdiri dari mudhof atau kata yang dimiliki dan mudhof ilaihi kata yang memiliki. Isim yang berperan sebagai mudhof atau kata yang dimiliki, isim tersebut harus berbentuk ringan. Mari kita perhatikan contoh pada frasa kepemilikan berikut, yaitu pada Al-Quran surat An-Nas ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonirrajim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam ayat ini terdapat frasa kepemilikan atau frasa idhofah sudurin nas yang artinya adalah dadanya manusia. Kata dada sudurin adalah kata yang dimiliki atau mudhof. Kemudian kata manusia atau annas adalah kata yang memiliki atau disebut mudhof ilaihi. Kata dada atau sudurin sebagai mudhof, dia harus berbentuk ringan. Bentuk ringan kata sudurin adalah suduri. Jadi frasa ini disebut dengan sudurin nas, bukan sudurin annas. Ini adalah salah satu alasan mengapa sebuah isim harus berubah menjadi bentuk ringan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan cara mengubah isim normal menjadi bentuk isim yang ringan. Kita menggunakan bantuan tabel muslim untuk menjelaskan kaidah ini.
Tata cara yang akan dijelaskan prosesnya sama antara isim maskulin dan isim feminin. Yang pertama adalah untuk isim tunggal. Kaidah ini berlaku untuk isim nakiroh, maskulin dan feminin. Semua isim tunggal nakiroh yang ringan adalah isim yang tidak diakhiri dengan harokat tanwin. Atau mudahnya begini, isim normal untuk isim yang tunggal itu kan diakhiri dengan akhiran tanwin. Maka jika ingin merubah menjadi ringan, tanwinnya dihilangkan menjadi tidak tanwin atau berharokat biasa. Tabel berikut menunjukkan proses perubahan dari isim normal menjadi isim yang ringan. Untuk isim berstatus rofa, contoh di sini adalah muslimun. Kemudian isim ringan dari kata muslimun adalah muslimun. Selanjutnya untuk yang berstatus nasab, musliman. Isim ringannya adalah muslimah. Isim normal status jar, muslimin. Isim ringannya adalah muslimi. Kesimpulannya adalah menghilangkan satu harokat dari harokat tanwin menjadi harokat biasa. Untuk isim tunggal feminin, muslimatun menjadi muslimatu. Muslimatan menjadi muslimata, dan muslimatin menjadi muslimati. Kemudian yang kedua untuk isim ganda. Untuk isim ganda maskulin, isim yang berstatus rofa, bentuk normalnya adalah muslimani dan bentuk ringannya adalah muslimah. Untuk yang nasab, muslimaini, bentuk ringannya adalah muslimai. Yang jar, muslimaini, bentuk ringannya adalah muslimai. Kaidahnya adalah menghilangkan nun yang terakhir. Jadi dari kata muslimani menjadi muslimah, nunnya yang terakhir dihilangkan. Untuk isim ganda feminin, prosesnya sama yaitu menghilangkan nun yang terakhir. Untuk rafa, dari kata muslimatani menjadi muslimata. Untuk yang nasab, dari kata muslimataini menjadi muslimatai. Untuk yang jar juga sama, dari kata muslimataini menjadi muslimatai. Yang ketiga adalah proses membuat bentuk ringan untuk isim jamak. Isim jamak maskulin. Pembentukan isim jamak maskulin normal menjadi ringan, kaidahnya sama dengan yang maskulin ganda, yaitu adalah menghilangkan nun yang terakhir. Untuk isim jamak maskulin berstatus rofa, yang normal adalah muslimuna, bentuk ringannya adalah muslimu, atau nunnya dihilangkan. Untuk yang berstatus nasab, muslimina, bentuk ringannya adalah muslimi. Untuk yang jar, muslimina, bentuk ringannya juga muslimi. Kemudian untuk isim jamak feminin. Isim jamak feminin yang berstatus rofa adalah bentuk normalnya adalah muslimatun. Bentuk ringannya adalah muslimatu. Untuk isim jamak feminin nasab, muslimatin, bentuk ringannya adalah muslimati, dan jar juga sama, bentuk normalnya adalah muslimatin, bentuk femininnya adalah muslimati. Kemudian kaidah selanjutnya adalah kapan isim ringan ini dipergunakan di dalam tata bahasa Arab atau tata bahasa Al-Quran. Isim ringan digunakan pada kasus-kasus berikut. Yang pertama, semua mudhof pada frase idhofah atau frase kepemilikan harus berupa isim ringan. Tadi sudah dijelaskan. Contoh lain di dalam Al-Quran yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ini terdapat frase idhofah atau frase kepemilikan yaitu rabbil alamin, yang artinya Tuhan dari seluruh peradaban. Rabbil alamin adalah frase idhofah di mana kata Robbi adalah mudhof dan harus berbentuk ringan. Sejatinya kata Robbi yang berbentuk ringan ini aslinya adalah kata Robbin, di mana isim ini adalah isim majrur yang berbentuk normal. Kemudian karena dia berperan sebagai mudhof, maka dia berubah menjadi Robbi. Untuk yang kedua, semua isim yang dipanggil dengan partikel ya atau wahai harus berbentuk ringan. Contohnya di dalam Al-Quran adalah pada surat Hud atau surat yang ke-11 ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala
Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Ayat ini artinya adalah Allah berkata, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Dalam ayat ini terdapat sebuah isim nama Nabi Nuh atau Nuhun. Nuhun adalah isim normal yang berubah menjadi Nuhu saat dipanggil dengan partikel ya atau wahai. Demikian uraian untuk perubahan bentuk isim dari isim yang berbentuk normal menjadi isim yang berbentuk ringan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan perubahan isim terkait dengan fleksibilitasnya. Istilah fleksibel artinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan dia tidak kaku. Sedangkan istilah tidak fleksibel adalah sesuatu yang tidak bisa berubah, sifatnya tetap dan kaku. Di dalam tata bahasa Arab, terkait dengan fleksibilitas, perubahan isim terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah isim fleksibel, terus kemudian isim yang tidak fleksibel atau non-fleksibel, dan yang terakhir, yang ketiga adalah isim fleksibel sebagian atau semi-fleksibel. Kita bahas kaidah fleksibilitas yang pertama yaitu isim fleksibel. Isim fleksibel adalah isim yang bentuknya dapat berubah sesuai dengan keadaan statusnya. Kata kuncinya di sini adalah berubah sesuai keadaan statusnya. Misalnya isim muslimun. Kata muslimun dapat berubah bentuknya sesuai dengan perbedaan status. Yaitu pada saat berstatus rofa dia disebut muslimun, pada saat berstatus nasab dia disebut musliman, pada saat berstatus jar dia disebut muslimin. Pembahasan kaidah selanjutnya adalah isim apa saja yang masuk dalam jenis isim fleksibel. Berikut adalah jenis-jenis isim yang termasuk dalam jenis isim fleksibel. Yang pertama, semua isim yang bentuk akhirannya seperti dalam tabel Muslim, semuanya disebut dengan isim fleksibel. Kita sudah pelajari muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Itu semua fleksibel, tergantung perubahan statusnya. Kemudian yang kedua, semua nama orang Arab adalah fleksibel. Contohnya adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada saat berstatus rofa disebut dengan Muhammadun, pada saat berstatus nasab disebut dengan Muhammadan, dan pada saat berstatus jar disebut dengan Muhammadin. Yang ketiga adalah semua nama bukan orang Arab terdiri dari 3 huruf adalah fleksibel. Contohnya adalah nama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini terdiri dari 3 huruf, nun, waw, dan ha. Saat berstatus rofa disebut dengan Nuhun, pada saat berstatus nasab disebut dengan Nuhan, dan pada saat berstatus jar disebut dengan Nuhin. Untuk selanjutnya kita bahas kaidah fleksibilitas yang kedua yaitu isim yang tidak fleksibel. Isim yang tidak fleksibel atau non-fleksibel adalah isim yang hanya memiliki satu bentuk untuk semua keadaan status. Contoh isim non-fleksibel adalah nama Nabi Musa. Pada saat dia berstatus rofa, Musa. Pada saat dia berstatus nasab ataupun jar disebut juga dengan Musa. Berikut adalah isim yang termasuk dalam jenis isim non-fleksibel. Yang pertama adalah semua isim yang berakhiran dengan akhiran alif. Seperti tadi sudah kita sebutkan contohnya, Musa berakhiran alif. Di sini akhiran kata alifnya adalah alif maksurah atau alif yang berbentuk dengan huruf ya. Terus kemudian contoh yang kedua adalah nama Nabi kita juga Isa alaihissalam juga berakhiran dengan akhiran alif. Terus kemudian ada kata dunya berakhiran dengan alif. Dan selanjutnya adalah nama Nabi Zakaria itu juga berakhiran alif. Dari contoh tersebut, isim yang berakhiran alif tidak hanya untuk merepresentasikan nama, tapi juga merepresentasikan benda.
Selanjutnya, isim non-fleksibel yang kedua adalah semua kata penunjuk adalah isim yang tidak fleksibel atau non-fleksibel. Kata penunjuk ini setidaknya ada 6. Yang pertama adalah hadza atau ini untuk menunjuk maskulin. Kemudian hadhihi atau ini untuk menunjuk feminin. Kemudian dzalika artinya itu untuk menunjuk maskulin. Dan tilka artinya itu untuk menunjuk feminin. Dan kemudian ulaika artinya itu tetapi untuk menunjuk yang bersifat jamak maskulin. Dan haulai adalah kata penunjuk itu untuk menunjuk hal-hal yang jamak feminin. Kaidah kata penunjuk akan diuraikan dalam materi Ismul Isyarah. Insya Allah nanti akan segera kita bahas. Jenis isim non-fleksibel yang ketiga adalah semua isim mausul adalah isim yang tidak fleksibel. Isim mausul adalah kata yang berarti dia yang atau mereka yang, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the one who. Kata ini secara definisi adalah sebuah kata yang tidak memiliki arti yang jelas atau makna yang jelas jika tidak diikuti oleh penjelasan-penjelasan berupa frase atau kalimat. Contoh isim mausul adalah alladzi atau artinya dia yang untuk maskulin. Terus kemudian alladzani mereka berdua yang untuk maskulin. Selanjutnya adalah alladzina artinya mereka jamak maskulin. Selanjutnya adalah allati atau dia yang tetapi ini dianya feminin. Terus kemudian allatani mereka berdua yang. Terus allai dan allati adalah isim mausul artinya mereka yang untuk feminin. Selanjutnya terdapat isim mausul yang artinya apa-apa yang, yaitu ma dan siapa saja yang atau man. Isim mausul insya Allah juga akan kita pelajari dalam kaidah atau dalam bab yang tersendiri. Selanjutnya yang terakhir kita bahas kaidah fleksibilitas yang ketiga, yaitu isim semi-fleksibel atau isim yang fleksibel sebagian. Isim fleksibel sebagian adalah isim yang tidak bisa berubah secara sempurna untuk mengikuti perubahan status. Berikut adalah gambaran kaidah-kaidah isim semi-fleksibel. Yang pertama, isim semi-fleksibel atau isim fleksibel sebagian bentuknya mirip atau sama dengan isim ringan, namun dia tidak terdapat akhiran kasrah. Isim yang tadi bentuknya mirip dengan isim yang ringan, jika dia berstatus rofa, maka akhirannya domah. Sedangkan isim tersebut jika berstatus nasab ataupun jar, berakhiran fathah. Karena kaidahnya isim semi-fleksibel tidak terdapat akhiran kasrah. Kemudian yang ketiga, isim yang termasuk ke dalam semi-fleksibel sebagian adalah yang pertama, nama orang bukan dari Arab. Kemudian yang kedua adalah nama tempat baik dari Arab maupun bukan dari Arab, bentuknya seperti isim ringan tetapi tidak terdapat bentuk akhiran kasrah. Terdapat pengecualian yaitu nama orang dan nama tempat yang terdiri dari 3 huruf adalah fleksibel. Berikut adalah contoh rangkuman kaidah isim semi-fleksibel diambilkan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah isim semi-fleksibel untuk nama orang bukan dari Arab. Contohnya adalah nama Nabi Ismail. Pada saat berstatus rofa disebut dengan Ismailu. Pada saat berstatus nasab atau jar disebut dengan Ismaila. Kemudian nama Nabi Ibrahim. Pada saat berstatus rofa disebut dengan Ibrahimu. Pada saat berstatus nasab atau jar disebut dengan Ibrahima. Kemudian ibunda Nabi Isa atau Bunda Maryam pada saat berstatus rofa disebut dengan Maryamu. Pada saat berstatus nasab dan jar disebut dengan Maryama. Contoh pengecualian dari kaidah ini ada 2, yaitu nama Nabi Nuh.
Yang kedua adalah contoh nama Nabi Lut. Nabi Lut ini bukan dari Arab. Namanya terdiri dari 3 huruf. Yang pertama lam, kedua waw, 3 adalah to. Pada saat berstatus rofa, dia disebut dengan Lutun. Pada saat berstatus nasab, dia disebut dengan Luton. Dan pada saat berstatus jar, dia disebut dengan Lutin. Sebagai catatan atau sebagai penambah wawasan, kebanyakan nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bukan dari Arab. Hanya terdapat 4 orang nabi sesuai dengan hadis yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh kaidah yang kedua adalah isim fleksibel yang terdiri dari nama tempat. Yang pertama adalah kota Mekah, pada saat berstatus rofa disebut dengan Makkatu, pada saat berstatus nasab disebut dengan Makkata, pada saat berstatus jar disebut juga dengan Makkata. Kemudian nama kota Babilonia, pada saat berstatus rofa dia disebut dengan Babilu, pada saat nasab Babila, pada saat berstatus jar Babila. Kemudian nama kota Yasrib atau kota Madinah, yaitu saat rofa Yasribu, saat nasab Yasriba, pada saat jar juga Yasriba. Terdapat contoh pengecualian terhadap nama tempat ini. Nama tempat dengan 3 huruf. Contohnya adalah nama surga Eden. Pada saat berstatus rofa disebut Adnun. Pada saat berstatus nasab disebut Adnan. Pada saat berstatus jar disebut dengan Adnin. Demikian video ini kami akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai membahas kaidah-kaidah tentang fleksibilitas bentuk di dalam sebuah isim. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat saya dan juga semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam cara saya menyampaikan video ini. Mohon koreksinya supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.